cukup ramai di TikTok, bahkan sampai ini juga yang bawa Nela ke tingkatan nasional ya. Awalnya gimana Bu? Ibu support anak Ibu? Kalau dari kita sendiri Kita bisa menceritakan tentang kehidupan, jangan pernah takut untuk mencoba, karena siapa tahu yang kamu coba ini bisa membuat kamu sukses ke depannya. Bu, gimana nih Bu? Pemerintah kita support nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena kita kedatangan putri tari lah, yang ada cilik ya, putri tari cilik Bu ya. Dan itu orang Penajam Pasir Utara. Menarik yang kita bahas, bicara tentang masalah prestasi. Kita akan kulik informasi terkait tentang masalah bagaimana proses dia sampai ke tingkatan nasional. Langsung aja, Naila Nur Faizah. Ya, selamat datang di Sampul Said bersama Ibu. Izin Bu, namanya siapa Bu? Masnun. Bu Masnun. Ya. Nah, aktivitas di Penajam Bu ya? Iya. Ya. Nur Faiz, atau aku panggil Naila aja kali deh ya. Iya, Naila aja. Adek Naila. Ya. Ini bisa masuk sampai ke putri tari cilik ya, putri tari cilik sampai ke tingkatan nasional. Kalau boleh bagi cerita nih, kok bisa sampai ke tingkatan itu? Prosesnya awal dari mana? Dari pertama itu ikut ekskul sekolah, ikut ekskul tari di SD, kelas 3 SD. Itu yang pas banget yang ngelatih itu anak Sanggar Seni Taka juga. Jadi nggak lama suka sama tari dan ingin mengenal lebih dalam lagi tentang tari. Jadi masuk ke dalam Sanggar Seni Taka. Di situ mulai menari lebih dalam lagi. Umur berapa, Bu? Kalau boleh tahu nih, anak Ibu ikut dia masuk di dunia itu deh? Kayaknya kelas 3 SD. 8 tahun. Umur Kelas 3 SD kayaknya. Umur 8 tahunan ya. Udah masuk di. Sudah itu dia mulai ikut nari di sekolah. Iya, karena dia di sekolahnya mencari bibit-bibit penari. Karena kan setiap SD itu kan ada ikut lomba FLSN 2M. Oh. Tuh, iya. Prestasi selain sampai di tingkatan nasional nih, runner up 3 di nasional Bu ya. Ya. Sebelumnya di mana aja deh? Kalau misalnya begini tuh baru-baru awal-awal. Jadi baru proses lah. Mungkin dulu ikut nampil-nampil aja. Nampil. Ini tarinya gimana sih? Oh, ini kalau boleh tahu nih. Tarinya sendiri atau bergrup atau gimana? Sendiri. Iya. Tari apa yang dibawa biasanya? Campuran, ada 4 tarian, ada tari Kalimantan, Jawa, Papua, sama ronggeng kayaknya. Ronggeng ya. Terus sampai ke tingkatan nasional itu ya. Ronggeng pasir atau ronggeng pasir ya. Karawang ada juga. Ada. Masalahnya banyak ronggeng banyak ya. Ronggeng pasir. Sampai ke tingkatan nasional. Itu nari apaan? Nari. Di sana kemarin nari apa? Yang bakat. Putri tari yang dilombakan. Sampai ditunjuk tari. Tari pedalaman sih kemarin. Iya, tari pedalaman. Iya, tari pedalaman. Ibu selalu dampingin nggak sih? Saya selalu dampingi. Ikut ke Jakarta setiap momen-momen prosesnya dia ya. Itu benar tuh. Nanti kalau udah sukses, mesti diingat nih, prosesnya bukan segampang yang Naila lihat. Ibu dampingin toh. Nah, ini jadi motivasi tersendiri. Ini kan Naila keluar nih dari rutinitas dari teman-teman. Pernah nggak sih ngerasa beda gitu loh, dibandingkan teman-teman saya, dia jalan-jalan atau Mungkin ada nggak rasa iri gitu? Ini kita fair aja, nggak usah takut sama Ibu. Ya nggak apa-apa. iri mungkin nggak ada, cuman kadang-kadang lagi ada kan sibuk tuh ya? Iya, kegiatan di sini kayak tadi tuh lagi latihan buat FLS, tiba-tiba jadi harus kesini lagi, jadi jam 12 itu harus pulang udah. Gitu ya. Iya.
Jadi untuk kumpul dengan kayak gini, setara dia ini kan sudah mulai nongkrong nih Bu, udah mulai jalan nih misalnya bagi teman-temannya dia gaul lah. Teman-teman kan sudah mulai kayak gitu ya di tahap dia SMP Bu ya? SMP mana? SMP 10. SMP 10 di sini ya. Terus kemudian SMP 10 Penajam Pasir Utara. Iya. Kalau dulu SD-nya di mana? SD 026. SD 026. Prosesnya dari kelas 3 ya. Ini kan kamu kan punya banyak teman nih. Nela kan punya banyak teman. Dia kan sudah punya, pernah nggak sih ngerasa, itu saya ulangin lagi, pernah sih ngerasa iri dengan teman? Nela sibuk dengan tari sedangkan mereka, atau apa yang kamu rasain? Iri sih kayaknya nggak ada iri ya? Nggak ada iri sama sekali, cuman kayaknya untuk waktu aja lebih padat, sibuk gitu. Kadang-kadang ngumpul sama teman masih ya. Masih ngumpul ya. Bu, gimana nih support anak dari dini? Apa sih prosesnya Ibu support? Awalnya gimana Bu? Ibu support anak Ibu? Kalau dari kita sendiri sebagai orang tua sih ngelihat bakat anak. Iya. Karena saya lihat dia kan memang kayaknya benar-benar mau nari, punya multi talent ke nari, ya kita sebagai orang tua dukung gitu aja. Gitu Bu ya? Iya, mendukung. Makanya saya katakan sama dia, kalau memang mau nari, jadilah penari gitu loh. Kalau kamu mau jadi apa, ya fokus ke situ. Fokus pada titik. Dan Ibu support itu atau? Saya support. Selama itu positif. Buat dia sendiri. Bapak gimana Bu? Alhamdulillah support juga bapaknya. Support juga, bapaknya juga support ya. Iya. Tuh, berterima kasih ke orang tua. Ya saya bilang gini, tidak semua orang punya kesempatan yang sama yang Naila rasakan hari ini. Orang tua bapak dan ibu sudah mensupport, karena jujur nih Bu ya, kan kebanyakan ada sebagian orang tua kita, bukan kebanyakan sebagian orang tua kita itu berpikir itu prestasi itu seolah-olah cuman akademik, nilainya bagus lah. Padahal maka apa yang dilakukan hari ini Naila itu kan luar biasa, harumkan nama daerah sampai ke tingkatan nasional. Nah, PPU tersebut di sana gitu loh. Kalimantan Timur disebut loh di sana gara-gara Naila. Itu kan kebanggaan yang luar biasa, sampai di tingkatan nasional, bahkan di umur sedini ini toh. Proses tari, apa capaian Naila yang sebenarnya pengen Naila cita-citain? Mungkin pas kecil tuh banyak cita-cita yang mau, cuman pas mengenal tari berpikir bisa nih jadi misalnya guru tari mungkin gitu. Jadi pengen gitu ya? Masuk ke dunia tari lagi. Pengen dunia tari lagi. Cita-citanya Naila apaan sih? Kok bisa tertarik gitu loh? Apa sih yang unik? Apa sih yang unik di tari menurut Naila? Tari tuh kita bisa menceritakan tentang kehidupan menggunakan gerakan gitu. Jadi ada filosofinya semua ya gitu ya? Iya. Jadi setiap gerakan punya makna. Bener. Jadi maka harus menghayati. Saya dengar pernah muncul di TikTok. Nah, dan itu cukup ramai di TikTok, bahkan sampai ini juga yang bawa Naila ke tingkatan nasional ya. Dulu kalau di zaman saya masih SMP kan lagi training-trainingnya breakdance. Tapi ini menariknya bawa nama daerah Bu. Ini yang buat saya kami dari tim Sampul Said tertarik banget ngundang Naila itu karena ada yang beda umur semuda ini dan berpikir tentang masalah budaya yang saya pikir kita semua harus peduli tentang masalah budaya deh. Khususnya kita mau jadi IKN. Kita ngomongin IKN tentang masalah pemerintah ini. Bu, gimana nih Bu? Pemerintah kita support nggak sih Bu sejauh ini? Apa yang kemarin pakai biaya apa Bu ke tingkat nasional? Nggak apa-apa, ngobrol aja Bu. Masih pakai biaya pribadi. Jadi pakai bawa pribadi, tapi bawa nama daerah tuh? Bawa nama daerah. Bawa nama daerah? Iya. Terus udah pernah lapor nggak sih Bu di instansi atau yang membidangi deh? Kalau kita kemarin yang support kita sih dari Dewan Kesenian Daerah sebenarnya. Oh, DKD juga. Iya. Yang mensupport dia Iya. Dewan Kesenian Daerah ya. Kalau dinas sendiri gimana Bu?
sejauh ini? Belum ada sih. Belum ada. Iya. Ini apa nih yang Ibu harapkan? Karena kan kita berharap ada Naila selanjutnya dari PPU, kan kita begitu ya. Karena kecintaan kita terhadap daerah kita kan pasti begitu. Ada Naila selanjutnya. Ada Naila yang punya prestasi yang luar biasa untuk mengharumkan nama daerah, bahkan mungkin bangsa kita. Apa yang kita harapkan untuk bicarain tentang masalah perhatian pemerintah kita? Yang saya pikir ya, kalau saya tangkap nih, mungkin Ibu nggak berani speak up nih, saya pikir kurang gitu ya. Dari respon saya lihatnya begitu Bu, jadi saya pikir apa yang Ibu harapkan? Kalau saya sih pinginnya ya untuk bidang seni sendiri ada perhatian lah dari pemerintah gitu lah. Paling tidak ya memberikan uang saku lah atau uang pembinaan gitu kan, karena kan ibaratnya kita membawa nama harum daerah gitu. Itu sih harapan saya sebagai orang tua. Itu harapan Ibu. Ini enggak muluk-muluk sebenarnya, hal sederhana, fasilitas bahkan ya setidaknya mengurangi beban Ibu ya. Karena selain bawa nama harum daerah, ini juga bagian dari menciptakan generasi yang betul-betul siap. Gimana kita mau jadi IKN, tapi kalau kita sendiri SDM kita tidak kita tunjang kan gitu masalah. Jadi ya, saya pikir ini sedikit ketukan lah buat pemerintah agar bisa lebih terbuka bicara tentang masalah anak-anak yang berprestasi. Jangan sampai ini. Kita kan tidak menutup kemungkinan Naila diambil Balikpapan atau diambil Kabupaten Pasir, atau Tenggarong, iya kan Bu? Iya. Kalau di sana lebih menghasilkan, kalau di sana menghasilkan kenapa enggak gitu Bu ya? Yang penting nggak keluar dari Indonesia aja Bu. Tapi kan berharap tetap bawa nama PPUD ya. Iya. Karena sekolah di sini tuh. Iya betul. Dari itu semua Naila, buat Naila lagi nih, sekolah di SMP 10, terus kemudian tinggal di Penajam Pasir Utara, punya banyak teman. Pesan apa yang kamu coba sampaikan untuk bisa berprestasi buat teman-teman kamu yang ada di luar sana? Jangan pernah takut untuk mencoba, karena siapa tahu yang kamu coba ini bisa membuat kamu sukses ke depannya. Mantap. Keren. Saya suka seumur Naila udah bisa nyampaikan sesuatu yang punya makna dalam banget. Artinya teman-teman yang di luar sana bisa mencontoh Naila dalam arti prosesnya dia. Ya, karena saya dengar dari umur berapa tadi? Umur 8 tahun dia. 8 tahun sudah nari, sekarang sudah umur 13 tahun dan akan terus menari, bawa budaya kita, harumkan terus nama daerah, harumkan, semoga kita bisa go internasional. Narinya tadi sendiri ya? Iya, sendiri Terus selama ini dulu kalau biasanya di Sanggar Tari biasa grup juga gak sih? Grup. Iya. Kalau khusus untuk masalah Putri Tiara Cilik ini sendiri. Jadi Bu dampingi sendiri. Iya, saya mendampingi. Saya bersama dengan ada mentornya juga di proses ini. Iya. Boleh lihat penghargaannya Bu? Ya, mau lihatnya ada penghargaan yang berapa? Ya. Penghargaannya mana nih? Ya, yang nasional dulu gitu. Nasional. Teman-teman bisa lihat nih bahwa Naila udah harumkan nama daerah kita, dan ini jadi catatan buat kita semua bahwa untuk berprestasi itu bukan hanya melulu bicara tentang masalah biaya, tapi keinginan kuat itu yang paling besar. Itu yang saya tangkap dari bahasanya Naila, berani mencoba. Nah, kalau bahasanya Naila itu berani mencoba. Nah, teman-teman di luar bisa jadi sebuah contoh, dan pemerintah harapnya bisa membuka mata lah bahwa potensi-potensi banyak ada di Penajam Pasir, khususnya anak-anak muda kita. Oke, Bu, itu dari mana tuh Bu? Ini dari piagam penghargaan dari daerah. Pemkab. Ya, Pemkab. dalam rangka ulang tahun HUT. Oh, HUT PPU kemarin gitu iya. ya. Oh. Ini tahun berapa nih Bu yang 2021 kemarin ya? Iya.
masih menjabat. Masih menjabat. Masih menjabat. Masih menjabat. Bupati yang dulu. Kayak gitu. Ya. Bu saat itu ada dulu. Ini katanya prosesnya dulu ya? Iya, SD. Ini waktu SD. SD 1. Amit Bu, amit. SD 1. Berarti sudah berprestasi. Di SD FLS2N sudah pernah jadi juara 1. Itu SMP. Ini SMP? Iya. Ini SMP. Iya. Ini SMP tahun 2021 bulan Juli. Ini tingkatan kabupaten PPU ya. Udah nari juara 1. Di sini tak kira dia juara 11 Bu. Jadi saya tanya ulang kan. Oh ternyata juara 2. Nah, ini waktu SD udah juara 2. Iya. Di situ Ibu udah nangkap kalau anak Ibu punya bakat di situ. Iya. Dan tinggal support gitu ya Bu ya. Pokoknya saya selalu support dia. Support 2 dan orang tua kan gini Bu ya. Apa ya? Proses untuk menjadikan anak-anak itu sesuai dengan diri kan. Saya seperti saya bilang, sebagian orang tua kan berharap anaknya itu akademik, bukan bukan kebanyakan ya. Sebagian orang tua itu berharap itu. Bagaimana Ibu diskusi dengan orang tua? Pasti sama bapak kan, ngobrolnya gimana arahnya anak-anak. Kalau bapaknya sih yang penting anaknya mau aja gitu. Mau aja. Kita selalu ngobrol ini gimana nih, nah Ngomong ke orang tua gimana? Bicara tentang khususnya Ngomong Iya, prosesnya kan ini pasti ada waktu tertentu nih lah untuk nyisihkan waktu di rumah nih. Ya kan mesti khususnya bicara tentang latihan. Kamu nggak mungkin kan Naila nggak latihan. Pasti kan waktunya gimana tuh? Ngomong ke orang tua awal mau fokus bener nih. Di umur berapa dia ngomong? pertama itu cuma karena Sanggar Seni Taka dekat sama rumah. Oh, dekat rumah. Jadi kan itu suka sama tari, jadi suka main sepeda gitu. Oh, iya. Dekat-dekat sanggar itu, terus berhenti ngeliat-liat kakak-kakaknya gitu. Itu awalnya. Terus nggak lama, udah lama pas lagi nonton dipanggil, Naila ayo kesini ikut gabung gitu. Pas udah pulang nanya, "Mah, aku boleh nggak ikut gabung Sanggar Seni Taka, belajar nari lagi?" Ini boleh. Itu di umur 8 tahun itu. Di umur 8 tahun. Kamu simpan tuh sepeda. Siapa tahu karena sepeda kan dan izin orang tua pastinya. Oke, mungkin itu sedikit proses awal Naila sampai hari ini dan bisa harumkan nama daerah. Sami dari tim Sampur Said mengucapkan terima kasih banyak Bu udah mau datang dan mau berbagi dengan masyarakat khususnya penonton di Sampur Said. Semoga apa yang Naila prestasikan ini bisa menjadi contoh buat teman-teman semua dan menjadi sebuah motivasi buat kita semua. Khususnya saya sebagai juga orang tua di sana bisa mengambil pesan yang Ibu sampaikan bahwa setiap anak punya potensi dan kita wajib bisa mensupport dia selagi dia masih positif. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.